untuk pemula ya, kalau beli benih itu hati-hati. Karena kalau kita tidak tahu indukannya, kita tidak tahu pejantannya, bisa-bisa kita beli benih, setelah dibesarkan anakannya jelek, tidak bisa dipasarkan, atau kita tidak bisa menjual dengan harga yang sesuai harapan kita. Artinya ikan itu jelek jadi murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Wibowo. Saya adalah pemilik AKF Agung Koi Farm. Alamat saya Desa Karanganyar, RT 6 RW 2, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya budidaya koi. Jadi berdirinya AKF itu mulai tahun 2000. Jadi sampai sekarang sudah 23 tahun. Cerita singkatnya atau awal mulanya saya budidayakan koi itu dulu itu sebetulnya hanya ikut-ikutan. Jadi dulu itu di Desa Karanganyar ini ada temen tetangga yang pelihara ikan koi. Dia sudah kerjasama sama orang Blitar. Nah, saya melihat dia kok kelihatannya kok ada prospek, saya ikut-ikutan. Jadi saya memang belum tahu apa-apa, di situ ikut-ikutan saya beli benih, saya pelihara. Kebetulan di belakang rumah itu ada lahan yang karakter basah. Jadi dia tidak bisa ditanami kalau musim penghujan. Kalau kemarau baru bisa ditanami, itu pun jelek. Nah itu sangat pas untuk budidaya koi. Nah saya ikut-ikutan, terus saya rasakan kok hasilnya lumayan dibanding tanaman. Saya beli benih lagi, saya besarkan 4 bulan 5 bulan paling gitu sudah saya jual lagi. Seperti itu berjalan kurang lebih 2 tahun ya, kita beli benih jual tanpa seleksi. Itu awal mulanya. Kalau jatuh bangunnya itu banyak, jadi semua usaha lah, apalagi koi ini adalah makhluk hidup. Jadi semua usaha yang di bidang nyawa ikan itu resikonya besar. Tapi dengan resiko besar itu kalau sukses untungnya juga besar. Nah, kalau di ikan itu jatuh bangunnya yang paling vital, yang paling bahaya itu adalah kena virus atau kena penyakit. Nah, itu kalau ikan sudah kena penyakit sulit dikendalikan, sulit diobati. Terus kedua, faktor keamanan. Kalau di sini alhamdulillah lingkungan Karanganyar sini aman, alhamdulillah damai. Terus mungkin kendalanya kalau ikan itu jelek, kita tidak tahu kualitas, tidak bisa seleksi, harganya murah. Kalau harga murah, kualitas jelek, itu bisa minus. Hitung-hitungannya bisa minus, nggak untung. Itulah mungkin yang paling bisa merugikan bagi petani. Kalau sekarang jumlah kolam AKF itu sudah lumayan banyak ya. Kayak dulu itu awal pertama saya punya 2 kolam saja, itu pun menggarap milik orang tua. Sekarang sudah 23 tahun kolam AKF itu sudah yang milik pribadi atau lahan permanen itu sudah 2 hektar, dan beberapa mitra. Total itu mitra kurang lebih total ada 5 hektar. Kalau omset kotor ya lumayan gede karena biayanya ikan itu gede. Kalau omset per tahun itu sekitar 1,5 M lah mungkin. Tapi jangan salah ya, orang usaha apalagi usaha nyawa, omset segitu belum tentu untung. Itu masih sulit, pas kena virus bisa minus loh. Bisa minus, tapi kalau pas lancar, pas aman, itu ya lumayan memang. Jadi jangan salah, omset segitu nanti untungnya besar, jangan salah. Tapi kalau kita tekun,
terus ikannya pertumbuhannya bagus, aman, ya lumayan untungnya. Kalau jual kita alhamdulillah sudah banyak pelanggan, mulai seller-seller kayak ini, mas-mas ini semua seller lingkungan sini saja, dari Kediri, dari Blitar, dari Tulungagung itu ada. Luar kota, seluruh Indonesia kita juga punya seller, pelanggan sampai ekspor. Mereka yang berminat biasa beli ke sini, monggo gitu aja. Nah, justru kalau di sini barangnya yang rebutan lah, ya. Apalagi untuk ikan-ikan premium itu kalau ndak inden ndak ada, ndak bisa dapat, harus inden. Jadi garis besar ikan yang bagus itu dia memiliki postur tubuh yang bagus. Nomor satu, body. Kedua, kualitas warna yang bagus. Misalkan merah ya merah, hitam ya hitam, pekat, putihnya putih bersih. Ada putihnya, ada bercak-bercaknya merah di dalam, itu kurang bagus. Misalkan merahnya masih merahnya merah pecah, itu juga kurang bagus. Body misalkan krepeng, kepalanya sama badannya enggak proporsional, itu juga enggak bagus. Terus baru pola, motif. Jadi motif itu sebetulnya kalau di koi itu urutan ketiga, bukan yang pertama motif bagus jadi ikan itu bagus, tidak. Yang paling utama adalah bodinya dulu, kualitas warna baru body. Jadi yang bagus ya warnanya merah, misalkan merahnya strong, putihnya bagus bersih, bodinya proporsional, motifnya bagus, nah itu baru bagus. Kalau prospeknya untuk koi itu masih sangat-sangat terbuka, masih bagus prospeknya. Contoh seperti saya ya, sampai saat ini itu pemesan ikan itu sampai numpuk, tidak ada barang. Ada, tapi dia harus inden, harus antri untuk ikan-ikan menengah ke atas. Artinya barang itu sangat sedikit, tapi peminatnya banyak. Asalkan kita itu jual dengan harga yang standar, yang sesuai dengan barangnya, barang itu laku. Ikan koi itu sejelek apapun laku. Cuma kalau jelek murah, hitung-hitungannya bisa minus. Gitu aja. Tapi kalau barang itu bagus, harganya mahal. Nah, jadi petani memang harus pinter-pinter seleksi, tahu kualitas, mana yang harus dipelihara, mana yang harus ditahan, mana yang harus diapkir, harus tahu itu. Gitu. Jadi kalau untuk prospek pasar masa depan masih sangat terbuka lebar. Permintaan itu dari luar negeri juga banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau budidaya koi itu, yang pertama disiapkan itu nomor satu niat dulu. Karena di budidaya koi itu tidak gampang. Dia harus benar-benar pinter memilih kualitas induk, bisa seleksi ikan anakannya nanti, terus lahan juga. Koi tidak bisa disamakan dengan budidaya lele, budidaya cupang, budidaya kopi, tidak bisa. Lahan pembesaran harus banyak, harus luas. Karena koi tidak bisa diisi padat, kecuali di kolam filter. Kalau kolam filter bisa isi padat, tapi dengan biaya tinggi. Otomatis kalau ikannya tidak kualitas, rugi lah. Tapi kalau ikan bagus, semahal apapun biayanya, entah pakai filter, entah pakai pompa listrik besar, masih untung kalau ikannya bagus, karena harganya mahal. Itu yang perlu dipersiapkan ya niat, benar-benar tekun, jadi jangan asal-asalan. Terus kedua, lahan juga harus luas lah, minimal punya 3 peta itu sudah cukup untuk pemula. Terus kalau modal di awal tidak banyak modal, mungkin 1 peta itu mungkin 3 peta itu untuk pembuatan kolam sekitar 50 juta cukup. Nanti tinggal beli benihnya, nggak mahal, benihnya itu nggak mahal gitu. Untuk pemula ya, kalau beli benih itu hati-hati, karena
kalau kita tidak tahu indukannya, kita tidak tahu pejantannya, bisa-bisa kita beli benih, setelah dibesarkan anakannya jelek, tidak bisa dipasarkan, atau kita tidak bisa menjual dengan harga yang sesuai harapan kita. Artinya ikan itu jelek jadi murah, itu hati-hati. Nah, untuk pemula ya kita harus tahu indukannya. Minimal yang ternak ini dia sudah profesional lah. Jadi kita beli benih itu dari peternak yang sudah profesional. Itu nomor satu kuncinya. Jadi jangan melihat barangnya. Kita beli benih tidak bisa melihat barangnya. Jadi kita harus melihat yang ternak sama melihat indukannya. Itu kuncinya. Kalau perawatan koi kurang lebih sama dengan perawatan ikan-ikan yang lain. Jadi kalau di kolam besar kita perlu air yang ngalir. Memang harus ngalir, jadi nggak harus besar tapi tetap ada aliran kecil gitu, nggak apa-apa. Terus backwash atau kuras-kuras kolam itu harusnya rutin. Kalau di tempat saya sebulan sekali itu harus dikuras, ganti air gitu. Terus seleksi, jadi di koi jangan sampai tidak diseleksi. Kalau di sini seleksi sampai 6 kali sampai panen 1,5 tahun biasanya. Seleksi terakhir itu seleksi terakhir itu umur 1 tahun baru diseleksi yang terakhir. Jadi umur 1 tahun itu kalau di sini ya belum dijual, masih diseleksi yang terakhir, seleksi ke-6. Pilihannya dibesarkan lagi 1,5 tahun baru dijual. Gitu. Yang pertama yaitu tadi kolamnya harus sesuai, ada aliran air, bisa pakai sanyo, bisa pakai air sungai lebih bagus. Terus seleksi juga harus wajib, karena yang jelek itu jangan sampai dipelihara. Air PDAM jangan, air PDAM mengandung kaporit, rata-rata mengandung kaporit. Ada yang tidak mengandung, tapi rata-rata ada kaporitnya. Itu tidak bagus untuk semua ikan. Bisa, tapi itu diendapkan dulu. Air PDAM taruh di bak, terserah bak apa saja. Itu nanti setelah 2 kali 24 jam sudah aman. Baru dimasukkan ke kolam, ke ikan, aman. Kaporitnya dia sudah mengendap. Saran bagi pemula yang pengen budidaya koi, nomor 1 persiapkan lahan dulu. Jadi mau budidaya apapun itu harus mempersiapkan lahan sesuai dengan yang mau dibudidayakan. Itu kunci. Misalkan kalau mau budidaya koi, persiapkan lahan untuk koi. Kalau mau budidaya lele, persiapkan lahan untuk lele. Jangan sampai kolam lele untuk pembesaran koi, jangan, karena beda. Itu kunci. Terus kedua, yang penting di koi itu telaten. Jadi rajin seleksi, rajin ganti air. Insya Allah ikan itu akan pertumbuhannya bagus. Rajin seleksi, nanti yang dipelihara, yang pilihannya otomatis lakunya mahal. Terus peminatnya banyak. Itu. Jadi itu aja cukup untuk pemula. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Dahana Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.